Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamja. Oke, kali ini pertemuan kita adalah masih berhubungan dengan matematika, mengenai tentang pengantar logika matematika. Kenapa materi ini saya angkat? Karena materi ini seringkali kita temui di tes-tes masuk perguruan tinggi ataupun tes kedinasan dan bahkan untuk tes CPNS. Jadi saya rasa perlu materi ini kita bahas dengan tuntas karena dulunya materi ini adalah masuk dalam materi pembelajaran di SMA. Kita saksikan materinya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita ke pengantar logika, ada istilah kalimat. Kita tahu di bahasa Indonesia ada kalimat, kemudian ada kata dan lain sebagainya. Yang mana di kalimat ini ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat pernyataan dan lain sebagainya. Kalimat berita misalkan berupa suatu berita, kemudian kalimat tanya adalah kalimat yang bertanya, kalimat perintah memerintahkan. Sementara di dalam pengantar logika yang digunakan adalah kalimat pernyataan. Kemudian kalimat pernyataan ini terbagi dua, ada kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Terbuka di sini artinya belum jelas pernyataan ini benar atau salah. Jadi belum bisa benar, belum betul-betul benar dan belum tentu salah. Jadi belum jelas, belum benar, belum salah. Maka di sini disebut dengan kalimat terbuka. Artinya kalimat itu masih bisa dibenarkan dan bisa disalahkan. Sementara kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah klop, dia bisa benar dan dia bisa salah. Kemudian di dalam pernyataan ada istilah ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah suatu pernyataan yang menyangkal pernyataan di sini, yang mana kalau pernyataan ini benar bisa kita buat menjadi salah dan kalau kalimatnya salah bisa kita buat menjadi benar. Itu yang disebut dengan ingkaran atau di sini pernyataan kalimat terbuka. Contohnya seperti ini. Presiden RI saat ini adalah si Anu. Si Anu itu belum jelas apakah dia benar ataupun salah. Apabila si Anu ini kita ganti dengan Jokowi, maka kalimatnya pernyataannya menjadi benar. Dan apabila si Anu ini kita ganti selain Jokowi, maka pernyataannya menjadi salah. Oke, kalau di dalam matematika 2x ditambah 5 sama dengan 19. Berarti x-nya di sini berapa? 7. 2 kali 7, 14 tambah 5, 19. Apabila X-nya diganti dengan 7, maka kalimatnya menjadi benar. Tetapi apabila diganti selain 7, maka pernyataannya menjadi salah. Sementara kalimat tertutup adalah kalimat yang apabila dia salah dan kalau dia benar tidak bisa disalahkan, berarti penutup. Contoh, setelah hari Rabu adalah hari Senin. Ini adalah merupakan suatu pernyataan yang salah karena setelah Rabu adalah Kamis. Dan kalimat ini tidak bisa kita benarkan, menjadi benar nggak bisa. Kemudian di sini, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Contohnya ke sini, 8 ditambah 7 adalah 15. 8 ditambah 7 sama dengan 15, ini adalah merupakan pernyataan yang benar. Pernyataan benar ini nggak bisa disalahkan, maka ini disebut dengan kalimat tertutup. Pernyataan ada tadi ingkaran atau negasi, simbol yang digunakan adalah seperti ini atau biasa seperti tak terhingga. Kalimat yang digunakan adalah tidak benar, salah, jangan dan sebagainya. Itu merupakan suatu kalimat penyangkal. Seperti contoh di sini, putih biru adalah seragam siswa SMA. Ini adalah merupakan suatu kalimat yang bernilai benar. Kemudian kalimat ini apabila disangkal atau dinegasikan, maka kalimatnya menjadi seperti ini boleh. Tidak benar, tidak benar, putih biru adalah seragam siswa SMA. Jadi negasi di sini bisa dibilang tidak benar putih biru adalah seragam siswa SMA. Bisa juga
putih biru adalah bukan, jadi boleh berkatakan bukan. Jadi selain tidak benar, salah, jangan, bukan seragam siswa SMA. Jadi itulah yang disebut dengan kalimat negasi. Suatu kalimat yang apabila dia benar bisa kita sangka jadi salah, apabila salah bisa kita sangka dia menjadi benar, yaitu simbolnya seperti ini. Kalimat yang dipakai adalah tidak benar, salah, jangan, bukan. Yang mana di pernyataan majemuk yang pertama adalah istilah konjungsi. Konjungsi itu simbol yang dipakai adalah seperti ini. Seperti ini konjungsi. Kemudian ini adalah disjungsi. Kemudian implikasi adalah ini. Dan diimplikasi, B-nya 2 berarti 2 arah. Oke. Jadi konjungsi ini ciri-cirinya di konjungsi itu adalah dia menggunakan kata-kata, biasa dipakai adalah kata-kata dan atau bisa tetapi. Itu kalimat yang dipakai di dalam konjungsi. Sedangkan disjungsi ini adalah atau biasanya adalah walaupun atau meskipun. Sedangkan implikasi biasanya dipakai adalah kalimatnya jika maka. Jika maka. Sementara di implikasi kalimat yang sering digunakan adalah jika dan hanya. Oke, itu kalimatnya. Jadi di konjungsi tadi adalah pernyataannya seperti ini simbolnya, kata-katanya dan atau tetapi. Kemudian syaratnya adalah pernyataan pertama dan kedua benar, maka pernyataan menjadi benar. Selain itu salah. Biasanya kalau kita di tabel kebenaran istilahnya ada pernyataannya adalah biasanya P tadi, yaitu syaratnya adalah pernyataan pertama dan kedua benar, maka pernyataannya jadi benar. Perhatikan di sini misalkan pernyataan pertama kita misalkan dengan P, pernyataan kedua kita misalkan dengan Q, maka ini P ini simbolnya berarti P konjungsi Q. Syaratnya adalah pernyataan pertama benar, kedua benar, kalimatnya menjadi benar. Maka dia menjadi benar. Tetapi selain itu, maka di sini salah. Mau apapun dia salah. Yang penting dia adalah benar, mau benar. Selain itu dia salah. Itu yang disebut dengan konjungsi. Kemudian ada konjungsi, ada disjungsi. Kalau disjungsi, kita ganti yang kedua adalah disjungsi, adalah pernyataan pertama dan kedua salah, maka pernyataan menjadi salah. Simbolnya tadi adalah ini. Disjungsi kalimat dipakai adalah atau, simbolnya seperti ini. Oke. Syaratnya tadi adalah pernyataan pertama salah, kedua salah, maka pernyataannya menjadi salah. Oke. Selain itu di sini menjadi benar. Apakah dia benar salah, apakah dia salah benar? Yang penting dia harus, kalau salah ketemu salah, maka dia menjadi salah. Selain itu dia menjadi benar. Yang ketiga adalah implikasi, simbolis seperti ini. Kalimat yang dipakai adalah jika maka. Syaratnya adalah jika pernyataan pertama adalah benar. Jika pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua salah, maka pernyataannya menjadi salah. Oke, simbolnya seperti ini. Pernyataan pertama benar, kedua salah, pernyataan menjadi salah. Selain itu dia menjadi benar. Itu adalah implikasi. Nanti kita ke kalimatnya. Kemudian ada implikasi, ada diimplikasi. Implikasi itu adalah pernyataan dua arah. Implikasi berarti ada diimplikasi. Ada implikasi, ada diimplikasi. Diimplikasi itu artinya dua arah. Artinya tadi adalah kalau dia benar-benar, suatu pernyataan benar, dia benar, pernyataan diimplikasi atau simbolnya adalah seperti ini, kalimat dipakai jika dan hanya jika.
jika pernyataan pertama dan kedua sama, kesimpulan di sini, pertama dan kedua sama, maka pernyataan menjadi benar. Selain itu salah. Artinya pernyataan pertama benar, kedua benar, dia benar. Pernyataan pertama salah, kedua salah, dia menjadi benar. Selain itu dia menjadi salah. Itu disebut dengan biimplikasi. Itu kan adalah ekivalen pernyataan majemuk. Ekivalen di sini artinya adalah sama, atau dalam bahasa Indonesia biasanya adalah yang mempunyai arti sama atau sinonim, pernyataannya sama. Kita perhatikan yang pertama adalah negasi dari P konjungsi Q itu ekivalen dengan, kalau kita perhatikan di sini sama saja dengan negasi P, kemudian ini berubah menjadi disjungsi negasi Q. Maka dia pengertiannya sama atau ekivalen. Jadi kalau yang negasi P disjungsi Q itu sama saja dengan negasi P konjungsi negasi Q. Kalau P implikasi Q, P implikasi Q itu adalah negasi P kemudian disjungsi dengan Q. Sehingga apabila ini dinegasikan, berarti negasi ini hasil ini kita negasikan, negasi ini dia menjadi P, disjungsi tadi menjadi konjungsi, Q dia menjadi negasi Q. Adalah yang kelima negasi dari P diimplikasi Q, ekivalen dengan yang pertama adalah P konjungsi negasi Q, kemudian disjungsi dengan Q konjungsi negasi P. Nanti kita kembali ke kalimat. Ini adalah suatu pernyataan yang ekivalen sehingga membantu kita nanti dalam penyelesaian soal. Implikasi adalah P, seperti ini simbolnya Q. Kalimat tadi adalah jika maka. Kemudian apabila converse itu berarti dia dibalik. Jadi ini P menjadi Q, kalau converse Q menjadi P, maka dia disebut dengan converse. Sementara kalau inverse adalah hasil ini kita negasikan. Berarti sini adalah negasi P implikasi negasi Q. Sedangkan biimplikasi adalah hasil converse di sini kita negasikan. Berarti negasi Q implikasi negasi P. Dengan demikian sehingga dia menjadi pernyataannya menjadi sama atau ekivalen. Q implikasi P ini adalah dia di sini menjadi ekivalen. Dan ini dia juga menjadi ekivalen. Berarti implikasi itu sama artinya atau ekivalen dengan diimplikasi. Dan converse itu implikasinya sama dengan atau ekivalen dengan inverse. Nah, kesimpulan di dalam logika matematika, dari kesimpulan itu ada istilah yang pertama adalah modus ponen, yaitu pernyataan pertama P implikasi Q. Kemudian jika dia P, maka kesimpulannya adalah Q. Itu disebut dengan modus ponen. Ada modus ponen, ada modus tolen. Modus tolen ini. Oke, pernyataan pertama P implikasi Q. Ini ada namanya premis-premisnya. Ini premis 1. Ini adalah premis 2. Maka di sini ada kesimpulan. Ini juga sama. Kalau di modus tolen, pernyataan pertama adalah P implikasi Q. Kemudian di sini pernyataan kedua adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini adalah premis 1. Ini premis 2. Dan di sini adalah kesimpulan. Ada modus ponen, ada modus tolen. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah silogisme. Ketiga adalah silogisme. Pernyataan pertama adalah P implikasi Q, premis 1. Premis keduanya adalah Q implikasi P. Maka kesimpulannya menjadi P implikasi Q, premis pertama. Premis kedua Q implikasi R. Berarti ada 3 pernyataan.
Maka kesimpulannya adalah menjadi, ini karena sama, dari P implikasi R itu adalah disebut dengan silogisme. Di sini adalah contoh soal. Soal ini adalah merupakan soal tes masuk perguruan tinggi. Contoh, jika pernyataan P dan Q bernilai benar, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Dengan demikian nanti ada kalimatnya adalah A 1, 3 benar, B 2, 4 dan seterusnya. Nah, jadi yang kita lakukan yang pertama adalah beberapa tabel. Karena ada P dan Q benar, maka kita buat P ini pernyataan pertama, Q pernyataan kedua. Tadi kan pernyataan pertama benar, kedua benar. Kemudian apa saja yang diingin di sini? Ada P, ada negasi P, berarti kita buat negasi P dulu. Kemudian ada negasi Q, kita buat negasi Q. Kemudian ada P diimplikasi dengan Q. Kemudian ini berarti nomor 1. Yang kedua ini P konjungsi dengan Q, pernyataan yang nomor 2. Ketiga adalah negasi P implikasi Q. Yang ketiga, yang keempat adalah P disjungsi negasi Q. Oke. Nah, kita perhatikan pernyataan pertama. Pernyataan pertama benar, kedua benar. Dia minta pernyataannya menjadi benar. Negasi P berarti lawan P, sini benar, maka sini adalah salah. Negasi Q, sini benar, sini menjadi salah. Tadi diimplikasi adalah syaratnya apabila pernyataan pertama dan kedua sama, maka dia menjadi benar. Ini salah-salah, berarti kan menjadi benar. Karena pernyataan pertama benar, kedua benar, pernyataan menjadi benar. Diimplikasi. Tadi kan katanya pernyataan pertama dan kedua sama, dia menjadi benar. Dan apabila dia negasi P, negasi Q, kalau diimplikasi juga hasilnya menjadi benar. Kemudian kita lanjutkan. P konjungsi Q. Tadi syarat konjungsi adalah pernyataan pertama benar, kedua benar, maka pernyataan menjadi benar. Oke. Yang ketiga, implikasi. Implikasi tadi syaratnya adalah pernyataan pertama benar, kedua salah, pernyataan menjadi salah. Tapi sini negasi P, berarti negasi P dengan Q. Pernyataan pertama negasi P, pernyataan kedua adalah Q. Syaratnya tadi adalah pernyataan pertama benar, kedua salah, dia menjadi salah. Selain itu, berarti ini salah benar, dia menjadi benar. Kemudian berikutnya adalah konjungsi, disjungsi. Disjungsi tadi adalah syaratnya pernyataan pertama salah, kedua salah, pernyataan menjadi salah. Selain itu adalah benar. Berarti P, pernyataan P-nya adalah benar, kemudian negasi Q-nya adalah salah. Dia tadi syaratnya adalah salah ketemu salah, hasilnya salah. Selain itu benar, berarti benar salah menjadi benar. Dengan demikian, maka yang ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Berarti jawabannya adalah semuanya benar. Jadi kalau di pilihan ganda ada A, B, dan C, maka keempat-empatnya ini adalah pernyataan menjadi benar. Kan soal yang kedua, untuk menjadi anggota ABRI, seseorang tidak boleh cacat badan. Jika pernyataan saya anggota ABRI ini kita misalkan dengan lambangkan P dan saya tidak cacat badan kita lambangkan dengan Q, maka kalau kita perhatikan di sini P implikasi Q. Berarti kita jawab di sini P implikasi Q. Artinya bahwa jika pernyataan syarat implikasi kan jika pernyataan pertama benar, kedua salah, dia menjadi salah. Selain itu adalah ketika pernyataan sini benar, sini salah, dia menjadi salah. Selain itu dia harus benar. Nah, jadi artinya bahwa apabila di sini sudah benar, di sini kuncinya di sini. Jadi kalau sini benar, sini salah, dia menjadi salah. Selain itu benar semua, maka kuncinya adalah di Q. Berarti pernyataan pertama adalah ini, kemudian dilambangkan dengan Q, maka pernyataan pertama ini syarat untuk Q di sini adalah syarat untuk menjadi ke P. Dengan demikian berarti pernyataan di sini benar dan ini juga benar. Berarti P maka Q. Tapi kalau Q maka P kan salah. Saya tidak cacat badan. Kemudian jika saya tidak cacat badan maka saya anggota ABRI. Salah. Yang betul kan adalah syarat anggota ABRI tadi itu adalah tidak boleh cacat badan. Sehingga Q di sini adalah merupakan syarat perlu bagi untuk memasuki menjadi anggota ABRI. Berarti jawabannya pernyataan pertama ini 1 dan pernyataan ketiga, maka yang benar adalah 1 dan 3.
Soal yang ketiga adalah negasi atau ingkaran dari pernyataan apabila guru tidak hadir maka semua siswa bersukaria. Kita perhatikan di sini, yaitu ada kalimat jika maka dia menjadi implikasi. Jika maka ini, kemudian P-nya ada, P itu adalah ini apabila guru tidak hadir, inilah P-nya. Kemudian Q-nya adalah semua siswa bersukaria, sehingga dinegasikan. Negasi dari P implikasi Q tadi ekuivalen. Oke, negasinya adalah menjadi P konjungsi negasi Q. Kita perhatikan P. P-nya apa? P-nya maka apabila negasi dari P implikasi Q, maka dia ekuivalen dengan P konjungsi negasi Q. P di sini adalah guru tidak hadir. Jangan apabila, kalau apabila sama dengan jika maka artinya. Maka P-nya di sini adalah guru tidak hadir. Kemudian ini adalah dan atau tetapi, boleh kita katakan tetapi. Guru tidak hadir tetapi semua siswa bersukaria. Itulah Q, berarti negasi Q adalah semua itu adalah negasinya ada atau beberapa. Berarti ada atau beberapa. Guru tidak hadir tetapi ada atau beberapa siswa bersukaria. Jadi kalau kita negasikan maka jawabannya adalah guru tidak hadir tetapi ada siswa yang bersukaria. Berarti kalau tadi adalah apabila guru tidak hadir maka semuanya bersenang-senang. Nah, berarti negasinya kan apabila guru tidak hadir. Jadi kalau guru tidak hadir ada, tetapi ada siswa yang bersukaria, berarti tidak semuanya. Maka itulah merupakan suatu negasi atau ingkarannya. Jadi guru tidak hadir tetapi ada siswa bersukaria. Soal yang keempat di sini adalah jika diketahui pernyataan yang pertama adalah jika hari panas maka saya memakai topi. Kemudian pertanyaan keduanya, saya tidak memakai topi atau saya memakai payung. Kesimpulannya, maka saya tidak memakai payung, maka kesimpulannya adalah titik-titik. Harus kita perhatikan, di sini adalah jika maka dia merupakan implikasi. Yang mana hari panas ini kita misalkan dengan P, kemudian saya memakai topi di sini, saya misalkan dengan Q. Apabila kita simbolkan, maka pernyataan pertama P, jika hari panas, maka saya memakai topi berarti Q. Kemudian kita lihat, pernyataan berikutnya adalah saya tidak memakai topi. Berarti kalau memakai topi adalah Q, tidak memakai topi adalah negasi Q. Kemudian atau tadi itu adalah disjungsi, saya memakai payung. Tadi adalah yang pertama panas memakai payung, pernyataan berikutnya, maka di sini kita anggap pernyataan R. Maka kesimpulannya adalah, kita cari kesimpulan, kita lihat dulu. Berarti kita tahu tadi apabila P implikasi Q, kemudian kita tahu negasi Q, disjungsi dengan R ini, tadi kita tahu bahwa kalau seandainya negasi Q disjungsi ini sama saja ekuivalen dengan Q kemudian implikasi R. Kita tahu tadi yang sebelumnya bahwa negasi Q disjungsi R itu ekuivalen dengan Q implikasi R. Kita perhatikan berarti P implikasi Q implikasi R, berarti ini sama. Maka kita simpulkan adalah P ini implikasi R. Berarti ini termasuk silogisme. Kita lanjutkan. Saya tidak memakai payung. Saya tidak memakai payung. Memakai payung tadi adalah R. Ini kan R. Memakai payung ini adalah R. Saya tidak memakai payung berarti negasi R. Maka apa kesimpulannya? Kita tahu tadi tolens. Kalau tolens adalah
Ini pernyataan pertama, pernyataan kedua, negasi pernyataan kedua, maka kesimpulannya adalah negasi pernyataan pertama. Berarti ini adalah tolen. Yang ini adalah silogisme, tetapi harus dirubah dulu. Ini kita rubah menjadi ekuivalen dengan ini. Kemudian ini adalah P implikasi R. Pernyataan keduanya negasi R, maka kesimpulannya negasi P. Maka ini adalah hari panas. Maka kesimpulannya adalah hari hujan boleh. Berarti hari hujan, atau bisa juga hari tidak panas, itu kesimpulannya. Jadi kalau kalimat seperti ini ada 3, maka kesimpulannya hari hujan atau hari tidak panas boleh. Ini jawabannya. Materi kita hari ini namanya adalah pengantar logika matematika, berarti hanya mengantar, ilmunya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan insya Allah ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ditonton terus di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, sehingga kamu mendapatkan video-video terbaru saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.